Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tentu kita ingin menemukan orang-orang yang setia. Namun pada kenyataannya, hal ini tidaklah mudah. Di mana saya sering mendengar kalimat yang berkata, betapa susahnya mencari orang yang setia. Dan ungkapan lain yang mengatakan, mencari orang kaya, cakep, dan pintar itu mudah. Tetapi mencari orang yang setia, itu susah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setia artinya berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat. Maka secara umum dapat dipahami bahwa setia sama dengan tidak mudah berpaling. Bagaimana agar kita tetap setia? Agar kita tetap setia, ada beberapa hal yang kita wajib lakukan. Antara lain, yang pertama bergantung total pada Kristus. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama berkata demikian, sebab itu anakku, jadilah kuat. Kalimat ini ada hubungannya dengan perikop sebelumnya, yaitu pada pasal 1 ayat yang ke-15, yaitu banyak orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi pada akhirnya jauh dan meninggalkan Tuhan. Contohnya adalah Filegius dan Hermogenes. Maka Paulus dalam nats ini menasehati Timotius agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan tetap berpegang atau bersandar pada kasih karunia Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa harus bersandar kepada Allah? Karena hanya Tuhanlah yang memberikan pengertian dalam segala sesuatu yang akan dilakukan. Dalam ayat 3, Paulus memberikan sebuah contoh, yaitu seorang prajurit yang hanya fokus pada komandannya. Seorang prajurit yang baik atau setia, ia hanya bergerak ketika ada perintah dari komandannya. Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita.
mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk berusaha tetap setia kepada Tuhan akan membuat kita lelah dan putus asa karena kita terbatas. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berserah total pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Yang kedua, bertindak sesuai aturan Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, seringkali kita pahami bahwa tolak ukur orang yang tetap setia adalah jika orang itu tidak pernah berubah. Misalnya, tiap hari Minggu datang gereja dan duduk di kursi paling depan dari minggu hingga ke tahun. Tetapi dalam nats ini, kita boleh membaca bahwa orang yang tetap setia adalah orang yang ikut bertanding, mengikuti aturan mainnya Tuhan. Seperti orang yang ikut pertandingan Alford, yaitu pertandingan besar di Yunani. Ia bisa mendapatkan mahkota ketika ia terjun dan bertanding sesuai aturan permainan. Saya ingat dengan ilustrasi Tuhan Yesus tentang raja yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi 5 talenta, kemudian orang itu menjalankan dan memperoleh 5 talenta, sehingga menjadi 10 talenta. Demikian juga dengan yang dipercayakan 2 talenta, mengembangkan menjadi 4 talenta. Kepada kedua orang ini raja memuji dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Tetapi kepada yang diberikan 1 talenta, ia tidak mengembangkan sehingga raja marah dan mengecam dengan mengatakan, "Hai kamu yang jahat dan malas." Saudara, kehidupan kita juga sama halnya dengan sebuah pertandingan. Untuk menjadi pemenang sejati, kita harus ikut, ambil bagian, dan mengikuti aturan Tuhan. Tuhan tidak mengkehendaki kita hanya menjadi orang yang berjalan di tempat, tetapi Tuhan mengkehendaki kita untuk bergerak, mengembangkan diri, melakukan pekerjaan Tuhan dengan benar. Tidak berdasarkan kemauan diri sendiri atau aturan sendiri, tetapi sesuai aturan Tuhan. Yang ketiga, tekun melakukan kehendak Tuhan. Saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat 6, kita dapat mengetahui bahwa menjadi orang yang tetap setia adalah orang yang tekun dan kerja keras. Seperti seorang petani yang merawat tanaman hingga memperoleh buah, ia harus sabar menunggu hasil dan mengerjakannya setiap hari tanpa mengenal panas terik dan hujan. Demikianlah pelayanan Paulus, walaupun dia mengalami banyak tantangan dari berbagai pihak, bahkan nyawanya menjadi taruhannya, tetapi dia tetap tekun dan mengerjakannya. Paulus mengatakan bahwa ia sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka memperoleh keselamatan. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Untuk menjadi orang-orang yang setia, kita harus bekerja keras dan tekun melakukan pelayanan Tuhan. Walaupun kadangkala itu menyakitkan bagi kita, karena di dalam ketidaksetiaan kita, Tuhan tetap setia. Di mana Yesus setia melakukan kehendak Bapa dalam mengerjakan karya keselamatan bagi kita, bahkan dengan rela mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, hendaklah kita tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah, Bapa kami yang kekal, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang sudah menyatakan diri kepada kami. Pagi ini, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa Kristus tetap setia, walaupun kami sering berpaling
daripadamu. Bapa, kami memohon kiranya Tuhan menolong agar kami bisa tetap setia dan berserah penuh kepada Tuhan, dapat bertindak sesuai kehendak Tuhan dan tekun melakukan kehendak Tuhan. Bapa, hari ini kami beraktivitas dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin kehidupan kami agar senantiasa hidup bergaul dengan Bapa dan melakukan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih hidup dalam pergaulan dunia. Kiranya Tuhan juga menolong mereka agar mereka berbalik kepada Bapa dan hidup mereka juga disempurnakan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan sahabat kami. Ini doa kami Tuhan, demi nama yang berjasa, nama yang berkuasa, nama mulia, Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.